Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Karet. Dan seperti biasa, setiap hari Selasa kita akan mengadakan tanya jawab. Namun sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan semua penonton, dan kepada Bapak Ibu dan sahabat karetnya yang telah menonton dan memberikan komentar di bawahnya. Baik itu komentar yang bagus maupun komentar yang sifatnya negatif, semuanya saya ucapkan terima kasih. Dan pada hari Selasa ini kita akan mengadakan tanya jawab mengenai laboratorium yang akan dipandu oleh saudara Andre Sutrisno. Mari kita dengarkan setelah yang satu ini. Halo sahabat karet semua, kembali lagi dengan saya Andre Sutrisno selaku Kepala Laboratorium PT Karya Sejati. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat karet semua. Pertanyaannya itu sudah saya rangkum dan sudah saya pilih untuk yang saya jawab duluan. Jadi saya mulai. Pertanyaan yang pertama itu dari Ibu Dina Novita Seragi. Pertanyaannya seperti ini: apakah yang jadi sebab rendahnya nilai plastisitas awal, Pak? Terima kasih untuk Ibu Dina Novita telah memberikan pertanyaan yang cukup bagus. Jadi menurut saya, Bu ya, menurut saya penyebab rendahnya nilai plastisitas awal atau nilai PO itu adalah karena pengaruh suhu dalam pemasakan briket atau pengaruh suhu dryer. Karena apa? Karena sekering apapun bahan blanket kita atau sebagus apapun bahan, kalau pengaturan suhu di dryer kita tidak terkontrol dengan baik, maka itu akan menyebabkan PO-nya rendah atau plastisitas awalnya rendah, dan bisa menyebabkan juga plastisitas awalnya terlalu tinggi. Jadi untuk nilai PO itu sendiri, nilai plastisitas awal itu sendiri, itu pengaruhnya sangat besar di pengaturan suhu dryer. Itu, Bu. Itu penjelasan saya. Terus pertanyaan yang kedua, saya lanjut juga dari Ibu Dina Novita. Ini pertanyaannya berlanjut. Bagaimana mengetahui bahan baku telah lolos uji atau siap diproses, Pak? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya, Bu ya. Jadi untuk bahan baku itu asalkan dia dari pohon karet Hevea barsilensis, itu semua pabrik itu bisa melakukan proses. Tapi alangkah baiknya perusahaan itu memproses bahan baku yang kadar karet carry-nya itu di atas 50%. Kenapa? Karena mempermudah kita dalam pengolahan. Kalau bahan bakunya itu terlalu muda atau baru umurnya 3 hari setelah disadap, itu kan masih lembek ya, Bu ya. Itu saat kita di breaker itu bisa nyangkut ke gear atau roda gigi breaker gitu. Kalau kita tidak melakukan pencampuran atau homogen. Biasanya perusahaan karet itu kalau ada bahan yang umurnya seminggu akan dicampur dengan yang lebih kering, biasanya seperti itu kalau di pabrik karet sendiri. Tapi yang saya bilang tadi dari pertama, asalkan karet itu berasal dari pohon Hevea barsilensis, itu pabrik karet bisa memprosesnya, tidak kita tunggu waktunya. Asal dia datang ke pabrik, itu bisa kita olah. Sekian untuk pertanyaan dari Ibu Dina. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus, Bu. Mudah-mudahan ini bisa terjawab untuk Ibu Dinanya dan bisa dipahami. Terima kasih, Bu. Dan kita lanjut pertanyaan berikutnya itu dari Bapak Saiful Anam. Pertanyaannya adalah,
jika diketahui dari hasil lab dari keempat sampel nomor 9 statusnya off grade, nomor 18 2736 masuk C10, bagaimana solusinya? Mohon penjelasannya. Pertanyaan ini untuk laboratorium dan puisi ya Pak ya. Biasanya ini pertanyaannya seperti itu. Bagus sekali Pak, pertanyaan dari Bapak Saiful Anam. Saya akan mencoba memberi solusi apa yang biasa kami lakukan di PT Karya Sejati bila ketemu hal yang seperti ini. Jadi misalnya nih kita memproduksi SIR 10, kita menemukan pas di hasil uji ada satu nomor atau dari keempat sampel tadi ada satu yang off grade. Jadi itu perlakuannya kami singkirkan dulu, kami nyatakan itu tidak masuk ke dalam SIR 10. Jadi perlakuan selanjutnya, setelah ada permintaan dari pembeli untuk SIR 20, kita lihat apakah hasil ujinya itu masuk ke dalam SIR 20, nanti kita akan masukkan dia ke SIR 20. Tentu ada beberapa pertanyaan juga Pak di sini. Pak, kalau dimasukkan ke SIR 20 berarti itu kita ganti kantong SIR Pak. Kan sebelumnya kita udah SIR 10. Betul. Biasanya yang kami lakukan di PT Karya Sejati itu kita ganti kantongnya dari 10 menjadi SIR 20. Kalau dia itu masuk ke SIR 20. Tetapi kalau seandainya itu tidak masuk juga ke SIR 20, dari SIR 10 tidak masuk, ke SIR 20 juga tidak masuk, itu kami nyatakan dari barang reject, atau nanti perlakuannya bisa kita jual lokal atau kita olah lagi dari awal. Itu Pak, dari awal ini kita pilih, kan ini cuma bendera yang ke-9, kita pilih, kita uji lagi, betul-betul tidak masuk, kita pastikan itu betul-betul tidak masuk, baru kita nyatakan sebagai barang reject. Itu Pak solusi atau penjelasannya dari kami itu yang biasa saya lakukan atau kami lakukan di PT Karya Sejati. Terus lanjut pertanyaan kedua, ini dari Bapak Saiful Anam juga. Ini mungkin saran ya Pak ya, bukan pertanyaan seperti ini Pak, saran. Sebaiknya diterangkan dalam video itu dari mulai awal sampai masuk ke laboratorium perlakuan pengujian VM sesuai SNI 1903/2017. Kalau saya lihat perlakuannya masih sama dengan versi yang lama. Terima kasih Pak sarannya, nanti lain waktu akan saya buatkan video mulai dari awal sampel diambil sampai hasil ujinya keluar itu untuk pengujian kadar zat menguap. Karena apa? Karena di SNI yang terbaru ini itu untuk kadar zat menguapnya sangat banyak perubahan. Kita harus melakukan penimbangan sampel awal, habis itu kita homogenisasi, lakukan penimbangan sampel lagi, masuk ke desikator. Itu memang banyak perubahannya di SNI 1903/2017. Terima kasih Pak atas sarannya. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan saya akan buatkan videonya lagi Pak untuk pengujian kadar zat menguap secara terperinci. Terima kasih Bapak Saiful Anam atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus dan ini juga membangun untuk lab PT Karya Sejati sendiri. Saya lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Itu pertanyaan dari Bapak Ferdianto. Pertanyaannya adalah, apakah sampel kurang dari 10 gram bisa diuji Pak? Untuk pengujian itu kita sudah ada standar ya Pak ya, ada standar dari SNI bahwa untuk sampel uji kadar kotoran itu 10 gram. Jadi kita harus mengikuti standar SNI itu tersebut. Jadi untuk pengujian sebetulnya sih berapapun beratnya bisa diuji ya Pak ya, tapi kalau kita tidak bekerja sesuai standar itu kan cuma aja kita membohongi apa yang telah dicetuskan, apa yang telah dibuat oleh
peraturan SNI kita sendiri. Terus pertanyaan kedua dari Bapak Ferdianto, periode TS yang digunakan sebagai pelarut itu apa saja Pak? Bisa diganti dengan pelarut selain periode TS kah? Ini periode TS tersebut Pak, yang saya tahu itu merek dagang ya Pak ya, merek dagang. Terus yang biasanya kita gunakan di laboratorium SIR itu kita menggunakan pesticide organ atau RPA. Biasanya kebanyakan kita menggunakan RPA. Tapi ada juga beberapa yang boleh. Itu kemarin kita sudah dapat dari Gapindo buku pedoman pengujian SIR. Itu ada beberapa, ada 4 yang bisa digunakan. Itu larutan silyl mercaptan 36%, yang kedua merkapatan benzoil, yang ketiga di 2 benzamidophenil atau disulfide, yang keempat itu larutan tolil merkapatan 20%. Itu bisa kita gunakan. Tapi kebanyakan di perusahaan SIR sendiri itu menggunakan RPA atau pesticide organ. Kalau periode TS itu sekali lagi itu merek dagang ya Pak, merek dagang ada banyak macamnya. Periode TS yang jenis ini ada, tapi yang kita gunakan itu RPA. Itu Pak pertanyaan jawabannya dari saya untuk periode TS. Terus pertanyaan Bapak Ferdianto selanjutnya, berapakah jarak antara lampu dan LMR yang memenuhi standar? Itu jarak antara bola lampu dan foto LMR itu yang standarnya 20 cm. Di SNI juga sudah dijelaskan jaraknya itu 20 cm. Bisa Bapak lihat juga SNI yang terbaru, SNI 1903/2017, pedoman pengujian mutu SIR-nya itu dijelaskan di sana semuanya Pak. Terus seandainya Bapak itu dari laboratorium saya sendiri. Terus pertanyaan berikutnya dari Bapak Ferdianto, berapakah suhu ruangan infrared yang disarankan SNI? Setelah saya membaca SNI yang terbaru 1903/2017 ini, itu dituliskan suhu ruangan itu 125 derajat Celcius sampai 130 derajat Celcius itu yang disarankan. Itu Pak, jawaban pertanyaan dari Bapak Ferdianto. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali Pak. Terus saya lihat ini ada beberapa saran juga dari Bapak Ferdianto. Bisakah untuk selanjutnya kita membahas tentang laboratorium, yaitu pengujian titik didih terpentin dan titik dadar plastik sebagai sumber mutu laboratorium? Ini saya jawab, di PT Karya Sejati sendiri itu belum ada kita melakukan pengujian titik didih atau titik dadar plastik. Kenapa? Karena kita belum ada punya termometernya dan alatnya juga. Biasanya untuk pengujian titik dadar plastik kita percayakan langsung dari sumbernya, yaitu PT Inti Plastindo. Setelah dia mengirim plastik ke kita, itu pasti kita mendapatkan sertifikat titik lelehnya. Jadi kita pedomannya ke sana aja. Gitu Pak. Terima kasih juga. Nanti saya coba cari tahu juga apa-apa alat yang digunakan. Nanti kalau bisa saya bekerja sama dengan Bapak Sari nanti supaya kita bisa mengadakan pengujian titik leleh dan titik didih tersebut. Terus saran yang kedua Pak, untuk dari Bapak Ferdianto, boleh juga kalau ada pembahasan tentang verifikasi dan kalibrasi alat laboratorium itu Pak. Ini saya juga sudah berencana dengan Bapak Sari untuk membuatkan vlog atau video tentang cara verifikasi dan kalibrasi alat laboratorium itu. Jadi seperti plastimeter, psikomoni itu nanti saya akan mencoba membuatkan video atau vlognya, bagaimana cara kalibrasi internal, bagaimana cara pengecekan suhunya, verifikasinya, dan kendala-kendala apa saja yang kita temui saat kita melakukan pengujian, apa solusinya gitu. Nanti akan saya buatkan dan waktu videonya bersama Pak Sari juga saya akan membuatkan. Terima kasih Pak, mohon nanti menunggu. Mudah-mudahan kesempatan pasti saya akan buatkan.
Terima kasih Bapak Ferdianto atas pertanyaannya. Itu pertanyaannya sangat bagus dan sangat mendukung ya untuk kemajuan Lexshare. Terima kasih Bapak Ferdianto. Pertanyaan selanjutnya itu dari Bapak Arif Dwi. Pertanyaan Bapak Arif Dwi, kenapa ketika analis melakukan penipisan sampel di lab mill, sampelnya ditaruh di atas lab mill? Kenapa tidak memakai nampan atau wadah lain? Bisa saja kotoran dan debu yang menempel di sampel. Nah, terima kasih Pak atas koreksinya, atas sarannya. Betul Pak, sebaiknya kita menggunakan nampan. Tapi untuk lab mill itu sendiri itu sudah sangat bersih, karena sebab sebelum kita bekerja semua peralatan labor itu harus bebas dari debu. Itu sangat saya tekankan kepada semua analis saya tanpa kecuali. Itu semua alat laboratorium harus bersih dari debu. Jadi mungkin saran Bapak akan diterima, saya terima, bagus sekali. Nanti untuk selanjutnya saya akan menggunakan nampan yang telah saya sediakan. Dan kebetulan waktu pengambilan video untuk kadar kotoran ini itu sampelnya tidak banyak, mungkin saya atau anak saya mungkin lupa juga, maaf, untuk menaruh sampel itu di atas nampan. Tapi yang tadi saya bicarakan itu alat lab mill kita di laboratorium itu sudah bersih dari debu. Setiap pagi atau sore sebelum pulang itu saya menyarankan ke semua analis bersihkan alat kerja masing-masing. Makasih Pak atas sarannya dari Bapak Arif Dwi. Dan sekian ya untuk pertanyaan dunia sahabat karet semua, sahabat dunia karet itu sangat-sangat membangun dan sangat bagus sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab untuk kesempatan kali ini, karena keterbatasan waktu juga. Saya sekali lagi saya mohon maaf apabila jawaban dari saya itu belum memuaskan atau belum bisa dipahami, karena saya di sini masih terus belajar dan akan nanti semua pertanyaan-pertanyaan dari sahabat karet semua itu akan saya rangkum lagi. Nanti kalau bisa nanti saya jelaskan lagi kalau yang belum paham. Jadi untuk vlog kali ini, untuk kesempatan kali ini saya akhiri, dan saya selaku Kepala Laboratorium PT Sejati banyak berterima kasih kepada sahabat dunia karet semua yang telah memberikan saran, kritikan, dan pertanyaan. Salam sukses dunia sahabat karet. Baik sahabat karet semuanya, kita telah mendengar semua pertanyaan yang langsung dijawab oleh Saudara Andre. Semoga jawaban ini bermanfaat buat sahabat karet semuanya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lagi, silakan ditulis di komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya belum dijawab, harap bersabar dan kita akan bertahap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah. Jika pertanyaan sama, maka saya akan merekomendasikan kepada ABKM atau Anda bertanya, kami menjawab pada video-video yang lalu, sehingga Bapak Ibu bisa menonton kembali video-video saya yang lama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sahabat karet semuanya selalu sehat, sukses, dan bahagia, serta menjadi orang yang luar biasa.